Halo, Assalamualaikum teman-teman. Good morning everyone. Kembali lagi sama Bunda di semester 2. Kita kembali lagi di kelas tematik, yaitu di hari Rabu 6 Januari tahun 2021. Oke, jadi jadwal teman-teman pada hari ini adalah akan belajar tentang tematik, tema 6, subtema 1, dan sudah masuk ke pembelajaran yang kedua. Baik, sebelum memulai belajar, yuk kita berdoa bersama agar materi yang disampaikan pada hari ini dapat teman-teman terima dengan baik dan dapat tersimpan dengan baik di memori teman-teman ya. Yuk kita berdoa bersama teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke materi, Bunda akan terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran di hari ini. Yaitu kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan matematika. Tujuan pertamanya, dengan membaca, siswa dapat memahami isi bacaan dengan tepat. Lalu, melalui video, siswa dapat menceritakan cita-cita yang diinginkannya dengan baik. Tujuan berikutnya, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami bilangan faktor dengan baik. Tujuan terakhir adalah dengan melihat contoh, siswa dapat menentukan faktor bilangan pada suatu bilangan yang ditentukan dengan tepat. Oke, hari sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang cita-cita. Ya, cita-cita itu adalah mimpi atau keinginan atau target yang ingin kalian capai di masa depan. Masih ingat tidak cita-cita itu apa, teman-teman? Kita mengingat lagi yuk pembelajaran kemarin. Nah, cita-cita adalah suatu impian dan juga harapan yang dimiliki oleh seseorang. Cita-cita ini merupakan mimpi atau target. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa sih kita di masa depan. Nah, jadi gunanya cita-cita ini adalah sebagai mimpi atau tujuan ataupun target yang teman-teman punya di masa kecil dan akan diwujudkannya di masa depan atau di masa dewasa nanti. Jadi, teman-teman harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita teman-teman ya. Oke, setiap orang itu pasti memiliki cita-cita yang ingin dicapai di masa depannya. Nah, karena teman-teman pasti memiliki cita-citanya masing-masing kan? Nah, Bunda akan mengajak teman-teman untuk belajar menceritakan cita-cita yang teman-teman inginkan pada sebuah video. Baik, Bunda akan memberikan salah satu contoh video bagaimana cara menceritakan cita-cita kalian. Yuk kita simak video berikut ini teman-teman. Assalamualaikum, aku Darel. Aku mempunyai cita-cita menjadi dokter. Aku ingin menyembuhkan orang dan merawatnya. Aku membantu orang-orang yang sakit. Dan aku ingin bermanfaat untuk orang lain. Doakan aku ya teman-teman, agar cita-citaku tercapai. Assalamualaikum teman-teman. Dah. Teman-teman, sudah diperhatikan ya contoh video cara menceritakan cita-cita teman-teman. Nah, teman-teman boleh mencobanya di rumah ya untuk menceritakan cita-cita yang teman-teman inginkan di masa depan dalam bentuk video ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, apakah teman-teman sudah pernah atau mengenal apa sih faktor bilangan? Ya, jadi di semester kedua ini, di kelas 4 ini, teman-teman akan belajar tentang faktor bilangan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Faktor bilangan adalah suatu bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut atau bilangan yang sudah ditentukan. Lalu bilangan bulat itu apa ya? Nah, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif.
Nah, bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan yang dimulai dari bilangan 1 ke atas, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan yang dimulai dari bilangan negatif, yaitu -5, -4, -3, dan juga seterusnya, teman-teman. Lalu, bagaimana ya cara menentukan faktor bilangan? Nah, menentukan faktor bilangan dapat dilakukan dengan membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan asli. Oke, bilangan asli ini merupakan bilangan yang dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan menentukan faktor bilangan juga bisa ditentukan dengan mengalihkan dua bilangan yang akan menghasilkan bilangan yang sudah ditentukan. Oke, untuk lebih jelasnya, Bunda akan langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman, diperhatikan baik-baik. Nah, di sini cara mengerjakannya adalah bagilah bilangan yang sudah ditentukan dengan bilangan asli. Kita mulai dari bilangan terkecil yaitu 1. Di sini Bunda sudah buat soal, itu bilangannya adalah 18. Kita mulai membaginya. Kita mulai dari bilangan 1. 18 dibagi 1, hasilnya adalah 18. Lalu yang kedua, kita bisa bagi lagi nih. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Habis ya, tidak tersisa. Kita lanjut. Ketiga, apakah 18 bisa dibagi 3? Ya, 18 dibagi 3 itu habis terbagi dan hasilnya adalah 6. Nah, kita bisa lanjut ke 4. Tidak bisa teman-teman, karena 18 itu tidak bisa dibagi dengan 4. Karena itu masih ada hasilnya itu masih ada sisanya. Jadi ini 3 ini sudah cukup. Nah, sekarang kita buat bagan seperti ini di sebelah kiri. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sama saja. Kalau dibentuk bagan seperti ini, teman-teman tuliskan di sini X. Ini maksudnya adalah simbol silang atau kali. Jadi kalau dalam bentuk bagan seperti ini, dibacanya adalah 1 dikali 8, hasilnya adalah 18. 2 dikali 9, hasilnya adalah 18 juga. Lalu 3 dikali 6, hasilnya adalah 18. Angkanya sama kan teman-teman dengan angka yang di sebelah sini. 1 sama saja dengan 1 dikali 18, hasilnya 18. 2 dikali 9, hasilnya 18. 3 dikali 6, hasilnya 18. Maka dari pembagian ini dan juga dari perkalian ini dapat disimpulkan bahwa faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, supaya lebih jelas, Bunda akan berikan contoh satu lagi ya teman-teman. Nah, di sini Bunda sudah menentukan bilangan adalah 24. Kita bagi, sama seperti tadi mengerjakannya kita mulai dari bilangan asli yang terkecil. 24 dibagi 1 hasilnya habis terbagi, yaitu 24. Lalu kita mulai yang kedua nih. 24 dibagi 2 habis, hasilnya adalah 12. Lalu 24 masih bisa dibagi 3, teman-teman, hasilnya adalah 8 dan tidak tersisa. Nah, 24 masih bisa dibagi 4, teman-teman, hasilnya adalah 6. Nah, kita bisa lanjut atau tidak ke bilangan 5? Betul, kita tidak bisa lanjut. Kenapa? Karena 24 itu tidak bisa dibagi 5. 24 dibagi 5 itu akan masih ada sisa bilangannya. Jadi, ini tidak bisa disebut faktor. Nah, kita akan buat bagian seperti ini lagi teman-teman, di sebelah sini, sebelah kiri. Ada angka 24, lalu ada kali. Jadi 1 dikali 24 hasilnya 24. 2 dikali 12 hasilnya 24. 3 dikali 8 hasilnya 24. Dan 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Angkanya sama bukan dengan yang sebelah sini teman-teman? Nah, karena ini adalah penjabaran dari angka-angka yang sudah dibagi. Jadi, dari hasil pembagian dan perkalian dapat disimpulkan bahwa faktor bilangan dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6,
8, 12, dan 24. Nah, kalau ini kan bilangan yang diminta itu puluhan ya teman-teman. Lalu gimana Bunda kalau misalnya yang diminta bilangannya ratusan? Oke, Bunda kasih contoh satu lagi deh. Kalau yang diminta itu bilangan ratusan. Nah, di sini caranya itu sama persis teman-teman, seperti yang tadi. Nah, di sini tetap kalian harus membagi bilangan yang sudah ditentukan dengan bilangan asli mulai dari bilangan satu. Nah, di sini Bunda sudah kasih 120 yang harus dicari faktornya teman-teman. Nah, ini bagiannya masih kosong ya. Sekarang kita coba dibagi. 120 dibagi satu hasilnya habis yaitu 120. Tidak ada sisa ya teman-teman. Lalu 120 dibagi 2, apakah bisa? Bisa. 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60. Lalu 120 dibagi 3 masih bisa, hasilnya adalah 40. Oke, selanjutnya 120 dibagi 4 masih bisa ya teman-teman, yaitu hasilnya 30. Nah, apakah masih bisa dibagi 5? Bisa. 120 dibagi 5 itu hasilnya adalah 24. Nah, jadi 120, oke. Kita bisa buat bagan langsung seperti ini teman-teman, seperti tadi. Ada 120, lalu di sini ada simbol kali. Kita mulai dari angka terkecil dengan mengalikannya. 1 dikali 120 hasilnya 120. 2 dikali 60 hasilnya adalah 120. 3 dikali 40 juga mendapatkan hasil 120. 4 dikali 30 juga hasilnya 120. Dan 5 dikali 24 hasilnya adalah 120. Nah, jadi dari bagian perkalian dan juga pembagian ini dapat disimpulkan bahwa faktor dari bilangan 120 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 24, 30, 40, 60, dan 120. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara menentukan faktor bilangan, yaitu dengan membagi bilangan yang sudah ditentukan dengan bilangan asli, mulai dari satu hingga seterusnya ya teman-teman. Jadi hasilnya itu harus habis terbagi. Sampai di sini paham ya teman-teman? Baik, maka sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah memperhatikan. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan. Dan akhir kata Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.